komputer. Ya, jadi ini sekilas mengenai fiil menurut tamyiz. Kan aku semua, hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah masuk fi'il mudhari' ya. Tapi untuk lebih mudah kita memahami mudhari', maka kita akan menyanyikan ya, atau memberikan irama sehingga kita mudah mengenal kata fi'il ya. Ingat, kata fi'il itu artinya adalah kata kerja. Nah, fi'il ada 3, fi'il mudhari', fi'il amar, dan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' itu fi'il yang akan dikerjakan, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kalau fi'il madhi, pekerjaannya sudah lewat. Contohnya saya makan, saya telah makan, saya telah tidur, saya telah bangun. Itu adalah fi'il madhi. Kalau fi'il amar menunjukkan kata perintah, makanlah, kerjakanlah. Oke. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' itu, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya apa ya? Present continuous ya, atau sedang dikerjakan ya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan dulu atau memberikan lagu dulu biar kita bisa mudah memahami. Ya. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya yutatu aunanu. Tasrif fi'il mudhari' yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu af'ulu naf'ulu. Oke, yaf'ulu itu Ya, jadi ciri-ciri fi'il mudhari' itu diawali huruf mudhoro'ah, yaitu ya yutatu aunanu. Ya. Jadi huruf mudhoro'ah itu ya yutatu aunanu, tetapi ya yutatu aunanu belum tentu mudhoro'ah. Jadi kalau mudhoro'ah itu ya yutatu aunanu, tapi ya yutatu aunanu belum tentu mudhoro'ah. Nah, ini yang kita harus tahu. Misalnya ya, diawali ya, tapi bukan mudhari'. Contohnya, napa Pak Widodo mungkin bisa memberi contoh. Depannya ya, tetapi bukan mudhari'. Gampang, tiap hari kita berhubungan itu yauma, itu kan pakai ya. Tapi itu kan tapi kan bukan mudhari' gitu. Ya. Ya, terus pakai ta misalnya. Kita juga sering tabarakallah, tabaraka. Itu kan bukan mudhari' gitu. Itu mati itu. Padahal depannya ta. Yang a misalnya akroma. Ya. Akroma kan fi'il mati bukan fi'il mudhari'. Pakai nun misalnya nazala. Nah, itu menurunkan. Turun ya, nazala turun. Itu kan fi'il mati. Jadi ya yutatu anu itu belum tentu mudhoro'ah. Tapi kalau mudhoro'ah ya itu ya yutatu aunanu. Oke, itu yang perlu kita ingat. artinya kan dia sedang bekerja, maka domirnya dalam bahasa pakainya huwa ini ya. Kalau mereka berdua sedang bekerja, maka menggunakan huma yaf'ulani. Oh ya, tambahan tadi ya. Jadi, nah terus gimana kita tahunya ini fi'il mudhari' atau bukan? Pertama kan itu ada huruf mudhari'ah ya yutatu aunanu. Yang kedua itu kita harus tahu tasrifnya. Nah, itu. Jadi setelah kita ini ada ya yutatu aunanu, tasrifnya gimana? Nah, kalau tasrifnya sesuai dengan fi'il mudhari' ya fi'il mudhari' ya namanya fi'il mudhari'. Kalau enggak ya bukan gitu. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari' itu selain tatu yayu tatu aunanu juga tasrifnya. Oke, baik lanjut. Nggak boleh pakai huma yaf'ulu, tapi harus huma yaf'ulan. Jadi ini adalah paket. Jadi kata gantinya atau kata orangnya itu harus disesuaikan dengan
di depannya. Kalau depannya pakai huma maka dia menggunakan yaf'ulani. Kalau mereka sedang bekerja maka menggunakan hum yaf'uluna. Oke, sekarang kita akan belajar atau memberikan irama kata kerja ini dengan domirnya atau kata gantinya ya. Yaf'ulu dhamirnya huwa, yaf'ulani dhamirnya huma, yaf'uluna dhamirnya hum, taf'ulu dhamirnya hiya, taf'ulani dhamirnya huma, yaf'ulna dhamirnya hunna, taf'ulu dhamirnya anta, taf'ulani dhamirnya antuma, taf'uluna dhamirnya antum, taf'ulina dhamirnya anti, taf'ulani dhamirnya antuma, taf'ulna dhamirnya antuna, af'ulu dhamirnya ana, naf'ulu dhamirnya nahnu. Oke. Sekarang ulangi lagi ya. Jadi ciri-ciri mudhari itu berawalan ya, depannya ya, ada ta, depannya ta, ada a, na. Nah, itu adalah ciri-ciri mudhari. Sekarang kita masuk ciri-ciri amar. Ingat, kata kerja yang kedua adalah amar. Amar artinya perintah. Jadi umpama kita merintah orang, kerjakanlah, maka menggunakan uf'ul. Nah, tergantung kita perintahnya kepada siapa. Kalau hanya satu orang, berarti kan uf'ul anta. Berarti uf'ul, kerjanya pakainya adalah uf'ul. Oke, sekarang ciri-cirinya bagaimana lagunya? Ciri-ciri amar berakhiran lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana. Ciri-ciri amar. Jadi al tadi pakai ul ya, la lu lilana. Oke, itu adalah ciri-ciri amar. Sekarang tasrifnya untuk memudahkan kita menghafal atau memahami. Tasrif fi'il amar: uf'ul, ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna, uful, ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna, uful, ufula, ufulu dar, ufuli, ufula, ufulna, uful, ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna. Oke, itu adalah ciri-ciri amar. Jadi amar artinya adalah perintah, kata perintah atau kata menyuruh untuk mengerjakan, namanya kata amar. Ya, jadi kalau pakai kamu menyuruh orang kerjakanlah pada satu orang, maka pakainya anta. Yang kamu suruh dua orang, uf'ula, kerjakanlah, makanya antuma. Kalau kamu nyuruh banyak orang, maka uf'ulu, antum uf'ulu. Kalau mengerjakan satu orang, uf'uli. Kalau dia perempuan, uf'uli. Kalau mereka perempuan, uf'ula, sama dengan kamu berdua ya. Nah, uf'ulna berarti mereka perempuan. Oke, sekarang fi'il yang ketiga adalah fi'il madhi. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ketika fi'il madhi itu mengerjakan yang sudah dikerjakan atau sudah lewat dikerjakan. Nah, dalam bahasa Inggris namanya past tense ya. Apa itu ciri-cirinya? Oke, ciri-ciri madhi berakhiran la, lalu, tanatatuma, tumtituma, tunatuna. Ini berdua. La, lalu, tanatatuma, tumtituma, tunatuna. La, lalu, tanatatuma, tumtituma, tunatuna. Cepat. La, lalu, tanatatuma, tumtituma, tunatuna. La, lalu, tanatatuma, tumtituma, tunatuna. Oke, sekarang tasrif fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Ulangi lagi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna,
fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altuna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Jadi itu adalah ciri-ciri madi. Ciri-ciri madi itu adalah sudah lewat, pekerjaannya sudah lewat. Contohnya mereka sudah bekerja. Mereka ini siapa? Mereka ini kalau mereka banyak adalah laki-laki, maka menggunakan apa? Fa'alu, mereka sudah mengerjakan. Kita sudah mengerjakan, maka menggunakan fa'alna kita. Saya sudah mengerjakan menggunakan fa'altu. Oke, itu adalah ciri-ciri madi dan ciri-ciri mudhari beserta ciri-ciri fi'il amar. Oke, tugas kalian adalah coba nyanyikan dari masing-masing fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nanti di audio ya, kirimkan ke saya. Demikian. Wassalamualaikum. Ya, jadi ini sekilas pelajaran yang pertama ini dulu ya mengenai fi'il. Kita bandingkan dengan pelajaran fi'il Ustadz yang lain ya. Jadi sekarang kita lanjut. ini kelihatan ada suaranya ya? Ada. Oh, ini Pak Pamujo sudah muncul nih. Assalamualaikum Pak Pamujo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita terus ya. Dalam silabus yaitu tidak bolehkah fi'il artinya menolong. Bagaimana bahasa Arabnya menolong? Dari awal. Ada namanya fi'il madhi, ada yang namanya fi'il mudhari, ada yang namanya fi'il amar. Fi'il amar. Tolong metode kita. Dulu pada waktu saya kecil, pengalaman saya, guru pasti menerangkan fi'il itu ada dua. Ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Nah, ini sementara metode saya adalah metode mujarrad. Karena apa? Mujarrad itu kan namanya asli. Mazid itu artinya apa? Tambahan. Jadi otomatis yang penting bisa aslinya dulu. Kalau bisa aslinya, insya Allah mazid mudah. Pertama. Nanti ada alasan-alasan lagi yang lebih, insya Allah saya utarakan nanti dalam perjalanan. Fi'il madhi itu bentuknya pasti tiga. Satu bentuknya yaitu fathah semua dengan kata sandi fa'ala. Yang nomor dua yaitu fa'ila. Kata sandi fa'ila yaitu fathah kasroh fathah. Yang ketiga yaitu fa'ula, fathah duma fathah. Jadi anak dikasih tes, kalau ada tulisan Arab fathah semua, mesti itu dikatakan fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab fathah kasroh fathah, itu mesti fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab harokatnya fathah duma fathah, pasti fi'il madhi. Contoh, saya bilang nasoro, fi'il apa? Fi'il madhi. Kok tahu? Sama dengan fa'ala, fathah semua. Makanya namanya dalam bahasa Arab namanya wazan. Ini namanya wazan. Namanya wazan. Atau mengikuti timbangannya. Nasoro sama dengan fa'ala. Contoh, saya ada tulisan Arab. Khasiba, fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena sama bentuknya dengan wazannya sama dengan fa'ila. Fathah kasroh fathah. Coba saya tak menulis khasuna, fi'il apa? Anak jawab fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena wazannya bentuknya sama dengan fa'ula. Fathah duma fathah, fathah duma fathah. Anak itu sudah bisa. Namun pertanyaannya adalah yang berubah-ubah di dalam harokat itu yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il yang berubah-ubah harokatnya.
yang berubah-ubah mana? Yaitu ainnya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ul. Yang berubah kan tengahnya berarti kan. Sekarang kita lanjut. Namanya fi'il madhi. Dalam kitab-kitab kuno memang aneh itu, artinya saya datang. Ini Tapi kok kalau jadi- hanya menolong, jadi fi'il madhi itu bentuknya pasti 3. Satu bentuknya yaitu fathangannya. ada. Nasoro sama dengan fa'ala. Contoh saya ada tulisan Arab. Khasiba, fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena sama bentuknya dengan wazannya sama dengan fa'ilah. Fathah, kasroh fathah. Coba saya tak menulis. Khasuna, fi'il apa? Anak jawab fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena wazannya, bentuknya sama dengan fa'ula. Fathah duma fathah, fathah duma fathah. Anak itu sudah bisa. Namun pertanyaannya adalah yang berubah-ubah di dalam harokat itu yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il, yang berubah-ubah harokatnya. Yang berubah-ubah mana? Yaitu ainnya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ul. Yang berubah kan tengahnya, berarti kan namanya ain fi'il. Sekarang ini contoh. Nasoro artinya menolong. Bagaimana bahasa Arabnya menolong digunakan fi'il madhi? Bahasa Arabnya adalah nasoro. Hasiba artinya menghitung, menghitung. Coba bahasa Arabnya menghitung, bahasa Arabnya apa? Hasiba. Saya bilang bagus. Bagus itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya khasuna. Anak dikasih tes, dikasih percobaan. Coba, bolehkah fi'il madhi kan belum pasti fa'ala. Fi'il madhi kan bisa fa'ilah, bisa fa'ula. Apakah boleh saya bilang menolong, tapi saya harokati nasiro atau nasuro? Bolehkah? Jawabnya adalah tidak boleh. Bahasa saya membahasa Arab kan menghitung. Saya harokati khasiba, saya ikutkan dengan fa'ilah. Bolehkah saya mengikuti wazan fa'ala atau fa'ula? Contoh menghitung bahasa Arabnya khasuba atau khasaba. Boleh seperti itu? Jawabnya adalah tidak boleh. Saya bilang bagus, itu harokatnya harus khasuna. Tidak boleh khasana atau khasina. Itu anak dikasih tes itu, dia kasih tes. Kira-kira anak kalau sudah masuk dikasih pertanyaan, Anda kira-kira tanya alasannya enggak? Contoh saya bilang, duduk bahasa Arabnya adalah jalasa. Bolehkah saya bilang jalisa atau jalusa? Jawabnya adalah tidak boleh. Minta alasannya enggak? Anak kalau bilang minta Pak, berarti sudah masuk semua. Tapi kalau enggak tanya ya susah, kita harus mengulang contoh-contoh lagi. Mengapa dibaca jalasa? Kok tidak jalisa atau jalusa? Bertanya enggak alasannya? Bertanya Pak? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, yang penting tanya, jawabnya adalah besok. Itu penting. Karena kalau diterangkan alasannya malah mumet gara-gara alasan. Seperti mabni tadi. Saya menerangkan alasannya malah mumet gara-gara mabni. Ini enggak, yang penting bisa berubah-ubah seperti itu. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini sudah, alhamdulillah anak sudah bisa, bentuknya fi'il madhi sudah bisa. Sekarang sama tadi halaman 11, bentuknya fi'il mudhari itu juga ada 3. Apa? Yaf'alu, 2 yaf'ilu, 3 yaf'ulu. Bentuknya hanya ada 3, sama seperti fi'il madhi. Berarti yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dan perlu diketahui dan ditekankan pada anak, yang namanya fi'il, kok ada fi'il madhi, mesti dia bisa mudhari dan mesti punya amar, dimestikan dulu. Jadi 3 ini serangkai. Kalau ada madhi pasti bisa dijadikan mudhari,
pasti bisa dijadikan amar, itu dipastikan. Makanya dalam gambarnya ada gambar horizontal, artinya butuh. Berarti madi punya mundorek juga punya amar, pasti berkaitan. Nah, sekarang anak lihat poin yang ke fi'il mundorek. Fi'il mundorek pertama menerangkan macamnya, kedua menerangkan cara membuatnya. Ini tadi kan macamnya adalah yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Itu macamnya. Macamnya fi'il madi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Macamnya fi'il mudhari', yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Itu macamnya. Bagaimana cara membuatnya? Dalam silabusnya ada urutannya. Dalam silabus itu cara membuatnya lihat dalam bukunya halaman 13. Buka halaman 13. Dalam bukunya halaman 13. Sudah, halaman 13 dibuka. Di situ diterangkan cara membuat fi'il mudhari adalah fi'il madi. Contohnya tadi fa'ala. Fi'il madi. Awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu huruf mudhari'ah. Dalam tulisan saya itu namanya ana itu. Ana itu dalam kitab-kitab kuno memang ana itu, artinya saya datang. Tapi kalau saya di Bogor tidak boleh. Di Bogor kan orang kota. Ustadz, jangan ana itu Ustadz. Biar mudah menghafal, jangan ana itu. Bunyinya bagaimana? Pilih saja namanya Anita. Nah, saya tanya, ngapain nggak milih Anita? Karena orangnya cakep Pak. Boleh, saya bilang gitu. Ini bukan masalah ana itu dan Anita, bukan. Yang namanya fi'il mudhari adalah fi'il madhi, baik fa'ala, fa'ila atau fa'ula, awalnya didahului salah satu dari ini, yaitu namanya hamzah, nun, ya, ta. Itu pasti. Lihat ini contoh. Ya, fa'ala, yaf'alu. Ini kan ada yaknya. Yaf'ilu ada yaknya. Yaf'ulu ada yaknya. Jadi yang namanya fi'il madhi kalau ingin jadikan mudhari, depannya harus dikasih salah satu dari hamzah, nun, ya, ta. Contoh yaf'alu. Iya itu hanya contoh, belum pasti ya. Bisa nun bunyinya naf'alu, bisa ta bunyinya taf'alu, bisa hamzah bunyinya af'alu. Iya juga hanya contoh, belum pasti ya. Bisa namanya nun namanya naf'ilu, bisa ta namanya taf'ilu, bisa hamzah bunyinya af'ilu. Yaf'ulu ya juga hanya contoh, belum pasti ya. Bisa naf'ulu, bisa taf'ulu, bisa af'ulu. Jadi kesimpulannya adalah cara membuat fi'il mudhari itu dari madhi awalnya ditambahi salah satu dari huruf namanya apa ini? Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah namanya apa? Anita. Itu yang penting bisa cara membuatnya dulu. Lihat silabusnya. Setelah anak bisa, kemudian diterangkan, lihat halaman 11 yang namanya fi'il madhi fa'ala itu mundhari'nya bisa 3. Ini loh yang penting. Jadi spesial fi'il madhi yang fa'ala yang di fathah tengahnya, jangan fa'ilah, jangan fa'ula, mundhari'nya itu bisa 3. Bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ilu juga bisa, fa'ala yaf'ulu juga bisa. Contoh saya contohkan satu persatu. Fataha di fathah enggak fa'ala, mundhari'nya apa bunyinya? Mundhari'nya adalah yaftahu. Itu namanya fathah, fataha yaftahu. Ada yang fathah dan dikasroh, fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Doroba. Ini kan di fathah, doroba. Tapi mundhari'nya bukan yadrobu, tapi doroba yadribu. Yadribu. Loh, saya kasroh, ini namanya fa'ala yaf'ilu. Ada mundhari'nya madhi fa'ala, mundhari'nya bukan yaf'alu, bukan yaf'ulu. Contohnya apa? Nasoro. Saya fathah, bunyinya apa? Mundhari'nya
Mundorenya adalah yansuru. Nah ini. Nah, tadi sudah ada pertanyaan, murid sudah saya jawab tadi. Coba, mengapa kok fi'il madhi kok fathah? Fathah itu artinya membuka. Fathah itu artinya membuka. Membuka. Doroba artinya memukul. Nasoro artinya menolong. Coba, fi'il madhi fathah artinya membuka. Bolehkah dibaca fatihah atau fatuhah seperti tadi? Jawabnya apa tadi? Tidak boleh. Bolehkah doroba? Saya bilang doriba atau doruba? Jawabnya tidak boleh. Apa jawabannya tadi? Jawabannya adalah besok. Itu anak kan sudah bagus tadi. Sekarang sama dengan fi'il mudhari'. Anak saya kasih tes, kemudian dia bertanya enggak? Contoh, yaftahu, fatahah yaftahu. Bolehkah mudhari'nya saya mengikuti yaf'ilu atau yaf'ulu? Bilang saja yaftihu atau yaftuhu. Jawabnya adalah tidak boleh. Doroba mudhari'nya saya mengikuti yadribu, yaf'ilu yadribu. Bolehkah saya bilang yadrobu atau yadrubu? Jawabnya tidak boleh. Nasoro yansuru, bolehkah saya bilang yansiru atau yansoru? Jawabnya tidak boleh. Sekarang anak dikasih pertanyaan seperti tadi. Anda bertanya alasannya enggak seperti ini? Mengapa kok wajib yaftahu, tidak boleh yaftihu atau yaftuhu? Bertanya enggak kira-kira anak? Jawabnya adalah besok. Loh kok besok terus Pak? Ini loh, saya hanya sedikit gambaran, hanya saya kasih contoh satu, sudah saya tulis dalam hanya satu saja sebagai eksperimen biar tidak besok terus. Lihat halaman 11. Halaman 11 saya mencontohkan wajib ikut wazan fa'ala yaf'alu. Contohnya fathah ini, fathah wajib yaftahu. Itu apabila, nih lihat dalam halaman 11 sudah ada, hanya satu saja karena ada 9 alasan, saya hanya kasih contoh satu. Tidak begitu penting sebenarnya alasan ini, tapi kalau tahu apa salahnya gitu loh. Fathah wajib yaftahu karena apa? Sudah jadi aturan. Apa contohnya fa'ala ini? Fa'ala kan kata dasarnya. Apabila ain fi'ilnya, ini kan ain fi'il, contohnya fataha. Fataha ini namanya fa fi'il, tak namanya ain fi'il, hak namanya lam fi'il. Ini jadi aturan. Apabila ada tulisan Arab, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halak atau huruf halki. Huruf halki. Kalau rata-rata anak halki itu tabu karena bilang saja idhar. Kalau idhar rata-rata di Indonesia kenal semua karena tajwid diutamakan. Sama, halki idhar itu sama. Apa huruf idhar atau huruf halki? Yaitu hamzah ha, ain ghin sama ha kho. Jadi kalau ada ain fi'il atau lam fi'il berupa di antara 6 ini satu saja, pasti wajib fa'ala yaf'alu. Contoh, fatahah wajib yaftahu, kok bisa? Ini lihat, lam fi'ilnya berupa hak, berarti idhar. Ini kan berarti wajib fatahah yaftahu. Saya contohkan lagi, ada fi'il. Gimana? Niki lho ngen buku ireng halaman 59. Niku wonten wonten mudhorek, terus niku wonten rofa nasab jazm. Jadi rofa itu tanda awalnya dasarnya itu dhamma. Tapi nanti bisa bukan dhamma. Kalau nasab itu fathah. Kalau jar atau jazm itu kasroh. Tapi tidak selalu itu hanya untuk yang mufrad ya, yang tunggal. Kalau ganda lain lagi, jamak lain lagi. Nah itu kalau isim itu bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Tidak mungkin sukun, jazm, ya jazm itu sukun. Kalau kasroh itu kofat atau jar.
jazm. Itu kalau isim enggak mungkin. Kalau fiil itu bisa rofa atau mah, bisa nasab atau fatkah, tidak bisa jar atau khofat, enggak bisa. Tapi bisa jazm sukun. Nah, gitu. Itu kira-kira apa? Tambahkan Pak Bre. Ye? Ya, irob sama jazm itu dibahas di ilmu nahwu. Jadi bagaimana menyusun kalimat dari kata-kata itu tadi. Ye. Kalau yang diputar di Pak Bre itu adalah ilmu sorof. Bagaimana menyusun kata-kata baru per kata. Jadi nanti kalau kata-kata itu digabungkan, baru muncul istilah rofa, nasab, sama jazmnya. Matur nuwun tambahannya Pak Widodo. Jadi mengenai rofa, nasab, khofat, jazm itu namanya i'rab. Harokat akhir dari kata itu di dalam nahwu. Kalau sorof itu tasrif. Tasrif ada dua, yaitu tasrif lughawi yang sudah sering kita dinyanyikan Pak Mujo itu. Kemudian ada tasrif lughawi. Nah, ini yang kita rasanya belum ya. Nah, ini yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu ini tasrif istilahi. Istilahi itu yang menurun apa ya? Yang samping. Yang nyamping. Itu lughawi. Lughawi sangat ya. Lughawi itu hubungannya dengan dhamir. Makanya Pak Pamujo nyanyikan itu ya fulu dhamirnya huwa ya, dan seterusnya. Ya fulani dhamirnya huma. Nah, ya fuluna dhamirnya hum. Nah, ya fulu dhamirnya hiya. Tasrif itu harus hafal, soalnya untuk mengetahui ini fi'il mudhorek apa bukan, itu yang pertama diawali ya yutatu aunanu huruf mudhorek, kemudian harus huruf mudhoroah, kemudian harus tahu tasrifnya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ya yutatu nanu itu belum tentu huruf mudhoroah. Kalau huruf mudhoroah itu pasti tatu ya yutatu aunanu, tapi kalau ya yutatu aunanu belum tentu huruf mudhoroah. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya yang diawali ya yauma itu kan bukan mudhorek. Yauma tadi yang saya sampaikan tabarakallah, tabaraka itu bukan mudhorek. Padahal ada taknya. Akroma itu bukan mudhorek itu, padahal ada a-nya. Terus nazala tadi kan sudah ya. Jadi setelah kita tahu ada ya yutatu aunanu, kita lihat tasrifnya ya gitu. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Nggih, sampun nggih, lanjut nggih. Adzaba. Dzaba. Fi'il mudhari'nya apa? Ya hibu, boleh enggak? Salah. Wajib yadhabu. Mengapa? Karena ain fi'ilnya berupa ha, ain. Tadi ain atau lam? Sama kan? Ja'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Ya alu, wajib alu. Kok bisa? Ain fi'ilnya berupa ain. Ain. Contoh lagi, syaroha. Fi'il mudhari'nya apa? Yash rohu. Mengapa kok pilih rohu? Karena lam fi'ilnya berupa ha. Ini kan berarti anak sudah bisa. Enggak usahlah saya mencontohkan banyak, cukup satu saja. Biar semuanya bukan besok-besok terus. Sekarang tinggal terakhir. Nih, lihat silabusnya dulu. Oh, sebelumnya kita simpulkan. Sebelumnya saya simpulkan dulu. Jadi yang namanya fi'il madhi, ndak usah anak diperdalami, yang penting fi'il madhi fa'ala mundhari'nya bisa 3. Kalau fi'il madhi fa'ila mundhari'nya adalah hanya 2. Fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu.
Kalau faula pasti hanya satunya namanya yaf'ulu. Makanya situ saya tulis dalam kesimpulan pada waktu saya kecil juga saya biar ingat fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, terus kasru fathin, kasru kasrin, yang terakhir domatani. Fathah domah itu artinya fa'ala yaf'ulu. Ini namanya mandinya fathah, mundureknya domah. Ini fathu domin artinya fathah domah, fathu kasrin, fathah kasroh, fathatani berarti dua artinya apa? Fathah, kasru fathin, kasroh fathah, kasru kasrin, kasroh, domatani tasniyah artinya apa? Domah dua, domah. Ini kan sama dengan fathu domin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu. Coba yang ini, kasru fathin berarti fa'ila yaf'alu. Sekarang kita lanjut. Terangkan qawaidul ilal, kalau belum tahu isim fi'il juga bingung. Nah inilah, jadi ilmu qawaidul ilal jurus itu setelah bisa mendalami isim dan fi'il baru namanya jurus yang terakhir namanya ilmu qawaidul ilal. Buka dalam buku panduannya halaman 70. Halaman 70. Lihat. Halaman 70 saya menulis. Contoh. Belum mulai, Pak. Sowana. Fi'il apa? Enggak muncul apa? Suaranya enggak dengar. Enggak dengar. Jelas ya? Enggak, Ya, saya enggak dengar. Suara jelas tetapi nggak ada tulisannya. Tulisannya enggak ada. Iya, nggak ada tulisannya, cuma suara. Suara tok dari tadi. Ya sudah. Suaranya jelas. Iya, suaranya jelas. Nah, ini umumnya jelas ya suaranya. Oh iya, alhamdulillah. Nah, ini kan gambarnya. Baru kelihatan. Fi'il madhi. Dia pasti muncul mundurek. Namanya yaswunu. Fa'ala yaf'ulu. Kok bisa yaswunu, Pak? Kok tidak yaswunu nanti? Yang penting bentuknya itu saja ya. Fa'ala yaf'ulu, sowana yaswunu. Ada lagi fi'il madhi. Baya'a. Mundureknya apa? Mundureknya adalah yabzi'u. Nah ini mundureknya. Kok bisa yabzi'u, Pak? Nanti, belum masanya. Saya pertama kali menerangkan yang pertama dulu. Oke, sebelum saya terangkan dalam halaman 70, lihat sudah, atau halaman 69-nya. Halaman 69 sudah saya tulis huruf hijaiyah itu kan ada 28. Huruf hijaiyah ada 28. Itu dibagi dua. Ada yang soheh, ada yang ilat. Ada yang soheh dan ada yang ilat. Ilah. Soheh itu artinya sehat, ilat artinya sakit. Jadi 28 harus dibagi dua, ada yang sehat dan ada yang sakit. Yang sakit itu hanya ada 3. Dalam bukunya saya tulis alif, dalam bukunya apa? Persis wawu, alif, ya. Kalau santri rata-rata wawu, alif, ya. Pada waktu saya di Pondok Sarang seperti ini wawu, alif, ya. Selain wawu, alif, ya, berarti soheh. Berapa soheh? Soheh ya 28. Apa ya? Ba, ta, sa itu namanya huruf soheh. Nah, makanya untuk menghafalkan rata-rata saya di kota ditanya, oh jangan Ustadz, biar mudah hurufnya jangan wawu, alif, ya, bilang saja apa? Alif sama ya sama wawu, singkatannya apa? Ayu. Ini kan untuk mempermudah hafalan. Tapi memang betul, karena apa? Ayu itu sakit, artinya apa? Wong ayu itu menyakitkan hati. Ya ini kan hanya sebagai intermezzo aja. Jadi biarlah mudah. Ayu itu sakit.
Ya, ayu ini, ayu. Ini kan Y. Y ini ayu. Ya, jadi orang ayu itu menyakitkan hati. Ya enggak, naudzubillah, enggak. Rata-rata ya enggak nih. Ini hanya contoh aja. Ini kesimpulannya baru setelah anak memahami huruf ada 28, ada yang sakit, ada yang sehat. Sekarang lihat contoh saya. Sowana artinya menjaga. Sowana itu artinya menjaga. Baya artinya menjual. Jual. Coba bahasa Arab kan. Zaid menjaga. Coba. Zaid menjaga. Zaid sowana. Seperti ini boleh enggak bahasa Arabnya? Salah. Zaid menjual. Saya bilang Zaidun baya'a. Salah seperti ini. Kok bisa salah? Ini ada namanya ilmu qaidul ilal. Kaidah pertama saya bilang itu namanya peraturan polisi. Ya, saya bilang peraturan polisi. Peraturan polisi yang pertama dilihat ada aturan jika ada wawu atau ya, ini wawu atau ya, dalam keadaan hidup, hidup itu kan belum pasti fathah, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Saya ulangi, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah, ini kan wawu hidup jatuh setelah fathah, ya hidup jatuh setelah fathah. Tapi dalam satu kalimat, maksudnya adalah wawu hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, ya hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat. Karena apa? Karena dua kalimat tidak boleh. Contoh, ja'ala wahid, ada wawu keadaan hidup jatuh setelah fathah, tapi kan lain kalimah. Ini tidak khusus satu kalimah. Ini sudah jadi aturan polisi. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimah, maka wawu ya harus diganti alif. Diganti alif, bunyinya apa? Sona. Baya'a bunyinya ba'a. Wajib seperti itu. Contoh tadi saya bilang kowama. Kowama artinya berdiri. Coba bahasa Arab kan Zaid sudah berdiri. Zaidun kowama. Salah. Karena apa? Coba hafalkan dulu. Saya tadi, makanya saya suruh menghafalkan dengan begini. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau tidak hafal ya astagfirullahaladzim. Itu kan dengan metode mudah. Berarti jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, wawu ya diganti alif, bunyinya koma. Jadi komatis sholah tadi sebenarnya fi'il madhi, tapi aslinya dari madhi kowama. Ini peraturan polisi yang pertama. Sekarang peraturan polisi yang kedua, cukup nanti peraturan hanya dua saja, karena dua itu sudah dalam ilmu, dalam tata bahasa Arab itu sudah 80%. Ilmu qaidul ilal yang dua ini sudah mendominasi 80%. Ini ada peraturan polisi yang kedua. Lihat, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup, ini loh, bayangkan wawu itu kan tadi saya bilang sakit, ini namanya apa? Hidup. Ya namanya sakit, kasroh namanya hidup. Udah. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sokheh, ba itu apa? Sehat kan? Jatuh setelah sot itu namanya sehat. Sebetulnya ini sudah kemajuan ya. Ini istilahnya ilal ya. Jadi ilal itu ada macam-macam. Mungkin ini nanti aja lah. Jadi kepentingannya kita kalau lihat kamus, nah, misalnya cari koma, kita urutkan huruf kof, kemudian alif, kita dari depan tidak ketemu. Nah, ketemunya di belakang yang
gilirannya wawu. Jadi di belakang, bukan kof terus alif di depan enggak, tapi di belakang karena asalnya dari kewama. Gitu. Tapi di kamus itu tetap koma, kof, alif, mim. Nah, itu nanti aja ya. Nah, ini kita yang kedua aja ya. Ini terlalu sulit nanti malah. Pak, ditambahin Pak. Itu Kenapa? kalimat istilah bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Oh, iya. Jadi terima kasih. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimah ya. Bahasa Indonesia kata. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu bahasa Arabnya jumlah atau kalam. Terima kasih Pak Wid. Terus ini kita lanjutkan ke mana tadi ini? Nah. Bukunya halaman 12, kebutuhan fiil ada 2 perkara. Saya tulis fiil. Fiil butuh 2 perkara. Fiil. Ada gambarnya. Pertama butuh yang namanya pelaku. Nah, ini sudah menyinggung nahwu ini ya. Tapi kita perlu tahu karena nanti kalau kita menggunakan i'rab Quran berkata ini penting ini. Atau bahasa Inggrisnya subjek. Tampilannya bahasa Arabnya adalah fa'il. Gimana? Nggak ada gambarnya. Gambarnya nggak ada. Nggak ada gambarnya, kok aneh. Itu kecil banget apa ini? Ada. Ada gambarnya? Nggak ada. Ada enggak? Ya udah. Ada. Bahasa Indonesianya lagi ada namanya pekerja. Terserah. Berarti setiap fi'il itu kan, fi'il itu apa? Fi'il tadi kata kerja. Fi'il kata kerja. Jadi kata kerja baik fi'il madhi kata kerja, mudhari kata kerja, amar kata kerja. Yang namanya kata kerja butuh 2 hal. Satu, butuh yang namanya pelaku atau pekerja subjek, bahasa Arabnya fa'il. 2, butuh yang namanya waktu. Waktu bahasa Arabnya adalah zaman. Ini jadi contoh. Kalau benda tidak mungkin, saya bilang duduk. Siapa yang duduk? Kapan duduknya? Itu namanya butuh 2 hal. Makan, pekerjaan. Siapa yang makan? Kapan makannya? Pergi. Siapa yang pergi? Dan kapan perginya? Itu pasti. Nah, sekarang lihat dalam bukunya tadi, zaman itu saya bagi 3. Ada 3. Ada namanya madhi, bahasa Arab. Jangan fi'il madhi. Madhi itu bahasa Arab artinya sudah. Yang kedua namanya zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal. Mustaqbal bahasa Arab artinya akan. Yang terakhir ada zaman namanya khal. Khal bahasa Arab artinya sedang. Makanya saya mohon maaf belum pengalaman dalam bahasa Inggris. Saya juga bingung. Ada bahasa Inggris yang namanya waktu sedang akan berlalu. Waktu kok sedang kok akan berlalu. Contohnya sekolah. Karena sekolahnya masih terus menerus. Ya prai barang mesti ini. Itu saya juga bingung sebenarnya menurut bahasa kita sama dengan bahasa Arab. Berarti sudah, berarti was, akan dan sedang itu pasti hanya 3. Besok ya berarti akan. Lusa berarti sudah, lusa. Dan seterusnya. Pasti hanya 3. Nah, tadi saya bilang fi'il kata kerja itu kan ada 3. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari, ada namanya fi'il amar. Amar sekali lagi amar itu kan perintah. Berarti duduk, jalasa yajlisu, ijlis. Duduk, ijlis bunyinya duduklah. Nah,
Ini mesti ada waktunya. Nah, di situ sudah saya tulis ada gambar. Kalau fi'il madhi, waktunya adalah madhi. Saya tulis dengan Indonesia saja. Sudah. Jadi setiap fi'il madhi harus waktunya sudah. Kalau fi'il mudhari, waktunya ada dua. Bisa akan, bisa sedang. Ada dua. Kalau amar itu perintah, waktunya adalah akan. Nah, rata-rata anak juga bingung. Contoh, ada anak saya suruh merintah, coba perintah saya untuk menulis, tulislah Pak. Saya bilang tulis Pak. Belum ada 1 detik saya sudah menulis. Waktunya kapan? Mesti bilangnya sedang, rata-rata. Ini apapun yang terjadi, contoh minumlah, baru saya minum. Ini waktunya kapan? Waktunya adalah sedang. Salah. Apapun yang namanya fi'il amar itu pasti akan. Wong nulis terus apapun tetap dahulu perintahnya. Sebelum minum mesti diperintah minum dulu. Kalau ada minum sebelum diperintah namanya gerangsang, orang Jawa bilang gerangsang. Ini kan sekarang pertanyaannya, mengapa nama fi'il kok ada 3? Madhi, mudhari, amar. Mengapa kok dibeda-bedakan? Padahal madhi itu mudhari, amar dari satu tulisan yang sama. Contoh, menolong, nasoro. Menolong, nasoro. Mudhari'nya apa? Yansuru. Amarnya apa? Unsur. Ini bayangkan. Nasoro nun sotro. Yansuru nun sotro, unsur nun sotro. Mengapa sama-sama satu kata dasar kok ada madhi, mudhari, amar kok dibedakan? Jawab adalah untuk membedakan waktunya. Jadi adanya nama madhi, mudhari, amar nama itu karena untuk membedakan waktunya. Contoh, ada tulisan Arab Zaidun nasoro, artinya apa? Zaid menolong. Jangan hanya menolong, ditambahi sudah menolong, karena fi'il madhi. Jangan yaitu nasoro, Zaid sedang, salah. Yang namanya fi'il madhi pasti sudah. Jadi Zaidun nasoro, Zaid sudah menolong. Mudhari'nya apa? Yansuru. Zaidun yansuru. Apa artinya? Zaid menolong, salah juga. Harus dikasih waktu. Waktunya apa? Zaid akan menolong, katanya sedang. Oh, Zaid sedang menolong Pak, katanya akan. Akan dan sedang itu dalam bahasa Arab harus dibedakan. Tidak boleh sedang akan berlalu, tidak boleh. Itu bagaimana saya memilih? Nah, yang penting Zaidun yang suruh, jangan dikatakan sudah. Paling tidak dipilih antara akan dan sedang. Sudah saya tulis dalam bukunya, harus dijawab akan apabila dikasih tanda-tanda fi'il. Contohnya saufa atau sin tadi. Contoh dalam Arab, yakulu, fi'il mudhari yakulu. Ada depannya dalam Al-Quran, sayakulu sufaha'u. Sayaku, gara-gara ada sin di depannya, tanda-tanda fi'il, harus dikatakan akan. Berarti saya guru akan berkata siapa orang-orang yang bodoh-bodoh. Kalau tidak ada, contohnya Zaidun yang suruh, apa artinya? Zaid sedang, karena tidak didahului tanda-tanda. Itu berarti intinya alhamdulillah kita sudah bisa menerangkan, mengetahui yang namanya pekerjaan pasti butuh 2 hal, pelaku dan waktu. Juga butuh waktu tadi sudah dibedakan. Yang terakhir yaitu pelaku, yang namanya pelaku tadi, ini saya hapus. Dalam hal masalah pelaku, itu dibedakan. Di dalam hal masalah pelaku, ini pelaku, fi'il madhi harus dibedakan dengan fi'il mudhari, harus dengan fi'il amar. Dibedakan di dalam apanya? Di dalam pelakunya antara laki-laki dan perempuan. Berarti contohnya
laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Mudhari harus dibedakan laki-laki dan perempuan. Amar harus dibedakan laki-laki dan perempuan. Itu pasti. Jadi pelaku harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di buku tidak ada, adanya dalam silabus. Dalam silabus saya terangkan di situ, fi'il madhi mudzakkar tidak ditambahi apa-apa. Contoh, Zaid menolong, Zaidun nasoro, sama sekali tidak ada tambahannya. Coba kalau pelakunya perempuan, Hindun itu perempuan, Hindun menolong, harus dibedakan dengan laki-laki. Hindun nasorot ditambahi tak mu'anas, inilah tambahannya. Berarti inilah tambahannya, Zaidun nasorot. Coba saya contohkan lagi, Zaid memukul, Zaid duroba. Hindun memukul, Hindun durobat, harus ada tambahannya. Coba yang ini, yang fi'il amar dulu. Fi'il amar juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Contoh saya bilang, ya Zaid, perintah harus ada orangnya. Ya Zaid, he Zaid, tolonglah. Ya Zaid, tolonglah berarti nasoro unsur. Ya Zaid, unsur. Coba ini. Coba kalau Hindun. Ya Hindun, ya Hindun, he Hindun. Apa bahasa Arabnya? Tolonglah ya Hindun, tolonglah ya Hindun. Unsu dikasih iya namanya. Inilah iya mu'anas mukhotobah. Ya mu'anas mukhotobah sebelumnya dibaca kasroh. Prinsip. Jadi ya Zaid tolonglah, ya Zaid unsur. Hei Hindun tolonglah, hei Hindun unsuri. Coba menolong, memukul. Ya Zaid pukullah, ya Zaid idrib. Hei Hindun pukullah, idribi. Harus begitu. Berarti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari mana saya membedakannya? Dari mana saya membedakannya? Membedakan laki-laki dan perempuan yaitu dari namanya huruf mudhari'ah, namanya anita. Ini tadi. Jadi gunanya anita itu adalah bukan hanya tambahan biasa, tapi gunanya anita adalah untuk membedakan apa? Pelaku. Ini prinsip sudah jadi aturan. Jadi ada anita bukan hanya suatu tambahan, tapi ada tujuan. Coba lihat dalam bukunya halaman 13. Fi'il mudhari apabila didahului hamzah, pelakunya pasti diri sendiri. Bahasa Indonesianya saya, bahasa Arabnya ana. Kalau fi'il mudhari'nya harus dikasih nun, pasti pelakunya adalah diri sendiri dan orang lain. Dalam bahasa Arabnya ini saya hapus. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya kita. Bahasa Arabnya adalah nahnu. Contoh, saya menolong, ana menolong, nasoro yansuru, ana yansuru. Betul atau salah? Salah. Mengapa kok salah? Karena yang menolong adalah saya, otomatis harus dikasih hamzah. Jangan yansuru tapi bilangnya apa? Ana ansuru. Coba kalau kita yang orang lain dari diri kita dan orang lain, kita bahasa Arabnya nahnu. Hei teman-teman, saya bilang, hei teman-teman, apakah kita akan pergi? Apakah kita akan pergi? Hal nahnu pergi ke Semarang, hal nahnu pergi ke Demak, karena saya asli Demak ini, biar kelihatan Demaknya, kota wali ini. Nahnu yadhabu, apakah kita akan pergi ke Demak? Hal nahnu yadhabu ila Demawi, Demak. Yang penting yadhabu. Betul atau salah? Salah. Karena yang melakukan pekerjaan kita, yang melakukan pergi adalah kita, otomatis harus menggunakan nun, bukan daba yadhabu, tapi nahnu
nadhabu. Dhahabu ila Dan seterusnya. Untuk ya adalah pelakunya, ya tadi tidak usah saya perlebar, ya adalah laki-laki 1, 2 orang 3 ke atas, tapi laki-laki yang goib dalam bahasa Arabnya huwa, huma, hum, hanya 3 ini. Jadi kalau pelakunya huwa pasti ya. Contohnya ya Zaid, Zaid pergi, Zaid pergi, Zaidun yadhabu. Ini kan Zaid kan sama dengan huwa, Zaidun yadhabu sama, atau kalau kata gantinya huwa sama huwa yadhabu, dan seterusnya. Untuk tak itu untuk laki-laki, berarti laki-laki 1, 2, 3, anta, antuma, antum, dan semua perempuan, itu saja. Sekali lagi, dan semua perempuan. Lupa untuk mu'anas yang goib saat mu'anas yang goibah jamak Pak, yadhibna, itu nantilah, tidak usah diterangkan. Daripada bingung perkara menerangkan, yang penting ini minimal bisa. Jadi kalau sudah sampai ini, saya melihat kondisi Demak itu kemarin ujian, kalau sudah bisa sampai ini, insya Allah minimal nilainya 7, padahalnya sampai ini. Ini yang paling inti dalam metode tulisan Arab. Lagi inilah alhamdulillah sudah selesai untuk keterangan bentuk pendeteksian kalimah isim fi'il huruf. Kira-kira gimana? Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kok di back? Iya. Enggak ada. Ya. Atau ini ada lagi satu Kontainer. video lagi. Nah. Mana ya? Cara cepat. Habis ya. Ciri-ciri wazan. Kono seilang enggak aneh. Ora nganggo anu kuwi. Iya. Nah. Tasrif sulasi. Nah, tasrif ini penting nih. Pakai itu tunggu. Susah ya. Ini kelihatan enggak? Kecil. Kecil. Enggak. Enggak. Jelas ya. Ya ada. Kecil banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita. Gimana? Tampilannya belum ada. Tampilannya belum Gambarnya. ada. Gambarnya. Kok bisa ya? Udah ada belum? Ya, itu Sudah. Ada. Yang membahas ilmu sorof, dan insya Allah hari ini kita akan menuntaskan tasrif. Jadi lampau gitu ya. Ini, jadi kalau kata ini yang ke samping ini tasrif istilahi ya. Jadi ini mati, mudhorek, masdar, fa'il pelaku, ini objek, ini amr perintah, ini larangan. Nah, jadi yang ini aja dulu. Jadi yang apa? Isim zaman, isim itu lain kali aja. Jadi ini tasrif istilahi. Selama ini yang kita kenal kan baru tasrif lugawi yang apa ya hulu, domirnya, huwa dan seterusnya. Ini istilahi. Kita dengarkan. Artinya apa? Gimana? Telah baca kata apa? telah menulis ya. Qara'a telah membaca. Zahaba. Zahaba telah pergi ya. Baik.
Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari apa artinya kemarin? Sedang dan akan. Sedang dan akan. Misalnya yaktubu apa artinya? Sedang menulis. Sedang menulis. Yaftahu. Sedang membuka. Sedang membuka. Baik ya. Kalau kita mau mengetahui ya apakah fataha yaftahu atau yaftuhu atau yaftiu, taunya dari mana kita? Oh, dari mana? Dari kamus ya. Dari kamus. Jadi memang setiap kata dalam bahasa Arab itu udah ada ininya, udah ada ketentuan. Ini yang kayak begini namanya sama'i ya. Jadi ada istilah sama'i, lawannya apa? Pernah dengar nggak istilahnya? Jadi ada istilah sama'i, ada istilah qiyasi. Sama'i itu kan apa arti sama'i? Dari kata sam'un. Yang biasa. Mendengar. Yang biasa didengar. 31. Ya, sama itu kan dari kata sam'un ya. Jadi yang biasa kita dengar dari orang Arab. Jadi kalau dari kenapa qara'a yaqra'u? Ya karena orang Arab ngomongnya qara'a yaqra'u, bukannya qru'u, bukannya qri'u. Terus ngapain kita belajar sorob? Belajar sorob biar kita tahu bahwa ternyata dalam bahasa Arab itu ada 6 polanya. Ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, dan seterusnya. Jadi itu ya. Itu namanya sama'i. Nah, menentukan satu fi'il itu bab berapa itu bersifat sama'i. Bersifat sama'i. Lawannya apa? Lawannya sama'i. Jadi kalau Ahmad Farudin tadi memberi contoh kalau ada huruf idhar fi'il, fa fi'il, apa? Ain fi'il dan lam fi'ilnya itu huruf tenggorokan itu, nah itu sebetulnya ya boleh-boleh saja. Tapi untuk kita, kalau saya kok gampang lihat kamus saja ya. Jadi apakah itu yafulu, yafalu, apa yafilu, itu jelas di kamus. Jadi di kamus itu kan sulasi mujarad, kemudian sampingnya itu apa? Madhi, sampingnya mudhorek, sampingnya lagi masdar. Nah itu, tetapi di kamus itu hanya sulasi mujarad, fi'il madhinya sulasi mujarad. Jadi kalau misalnya fa'ala, af'ala itu turunannya itu, jadi tidak kita cari di alif af'ala, enggak ketemu, ketemunya di fa'ala. Jadi cari mujarodnya dulu. Cari mujarodnya, kita kasih harokat fathah semua. Nah, ternyata kok di kamus kok bukan fathah semua, yang ain fi'ilnya kasroh misalnya, ya yang betul yang kamus kan gitu. Itu yang cara-cara seperti tamyiz rasanya dulu sudah yang gitu. Jadi ini kembali lagi ini fi'il apa? Tasrif istilahi yang disampaikan. Tasrif istilahi. Nah ini kan ada yafulu, yafilu, yaf'alu. Nah ini apa? Lihat kamus ya. Saya kira itu ya. Kemudian ada lagi ini mana. Kalau di tamyiz itu Pak, memang yang perkuat dulu adalah lugawinya Pak. Baru nanti istilahinya itu baru belakangan. Ini kok jadi ada suara apa nih? Loh. Nah. Gimana Pak Widodo? Tamyiz itu memang benar Pak Pri tadi. Jadi kalau tamyiz itu lugawinya dulu diperkuat. Terus untuk yang ke samping istilahinya itu melihat kamus. Memang nggak bisa seperti yang model sebelumnya itu sama Pak Priyadi. Yang diajarin ain lam sama fi'il itu. Yeah.
Jadi memang itu istilah itu memang tamyiz untuk level-level tinggi, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, maksud saya ini kan sudah kita setengah tahun lebih, jadi sedikit demi sedikit kita menyinggung itu ya, yang teorinya Ahmad Farudin itu supaya kita kenal. Kalau yang Tasawuf Lugawi itu dari awal kan sudah, jadi mudah-mudahan apalah, jadi terutama lagunya itu. Nah ini kita mau lihat satu lagi ya sebelum ini malah bahasa Arab mana nih tadi? Oh ini. Oh, enggak mau. Nah, Ya Allah, kapan kami punya Al-Quran yang bagus untuk kami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiil. Ini gambarnya kelihatan ya? Enggak. Belum. Sekarang? Sudah. Nah, berikut wazan-wazannya yang tadi sudah kita baca Arabnya. Wazan yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu, contohnya nasara yansuru. Di sini ain fiilnya fathah, nasara. Kemudian untuk fiil mudhari ain fiilnya adalah dhammah, yansuru. Nah, karena nasara yansuru dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Nasara, nun ini adalah fa fiil, shad adalah ain fiil, ra adalah lam fiil. Selanjutnya wazan fa'ala yaf'ilu. Kita lihat di sini ain fiilnya harokatnya fathah. Untuk fiil mudhari yaf'ilu, ain fiilnya harokatnya adalah kasrah. Contohnya daraba yadribu. Yang tengah ain fiilnya fathah. Yang ini ain fiilnya adalah kasrah. Berarti dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Kemudian fa'ala yaf'alu, di sini yaf'alu. Maka di sini contohnya sa'ala yas'alu. Nah, di sini ain fiilnya dia fathah mengikuti wazan fa'ala. Gimana? Betul. Lambungnya makan. Kok nggak jelas ada yang usul apa? Ya udah. Jadi ini gini ya. Jadi wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu dan sebagainya ini tadi dikatakan samai ya. Ini kita lihat di kamus apakah ini termasuk yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 atau ke-6 ya. Ini kamus yang kita punya itu yang kamus induk Al-Qur'an itu saya kira sudah memadai itu. Nah, jadi fa'ala itu wazannya mauzun itu yang ditimbang, yang diikutkan ke pola fa'ala. Misalnya nasoro itu ikut fa'ala yaf'ulu, doroba ikut fa'ala yaf'ilu, sa'ala ikut fa'ala yaf'alu dan sebagainya. Ini
sudah diulang-ulang berapa kali ini. Saya kira itu mungkin ada usul-usul lain. Ini sudah jam 1 jam. Nah, monggo, barangkali ada yang bertanya atau apa. Ada Pak Amin tadi sudah nganu pecinya. Pecinya manglingi. Yang penting amannya kok diulang-ulang kan biasanya. Oh iya, ini kan maksud saya diulang tambah sidik, diulang tambah sidik. Kalau nanti sudah kuat lah, kita lanjutkan ke i'rab Quran perkata. Jadi setelah saya perhatikan tuh i'rab Al-Quran perkata itu kalau enggak kuat isim fi'ilnya itu ya, itu agak ribet juga. Ya, isim fi'il tasrif. Nah, tasrif ini yang harus banyak waktu untuk menghafal nih. Ini tadi yang baru yang 6 kan, tasrif itu 6. Yang fa'ala, fa'ila, fa'ula itu jadi 6. Nah, nanti kalau ada itu baru fi'il sulasi mujarad. Jadi fi'il sulasi mujarad itu fi'il asli 3 huruf ditambah. Nah, nanti kalau ada tambahan fi'il sulasi mazid, nah 3 huruf ditambah fi'il sulasi mazid. Nah, jadi itu sementara 6 dulu. Nah, mungkin minggu depan kita tambah yang 3 itu afala, fa'ala, fa'ala dan sebagainya. Mungkin itu ada yang ingin disampaikan. Kalau enggak, gimana kita tutup aja? Apa masih kepingin? Bingung soalnya kok kakek bingung ya. Kakek bingung. Itu paling diulang-ulang aja. Insya Allah tak rekam nanti sambil diulang di rekaman kan. Kalau yang Ana sama Nahnu tadi yang. Kenapa? Yang tadi lo alif, terus alif sama ganti ya tadi. Ana sama yang tergantung itunya pelakunya itu tadi mungkin maksudnya Bu Mukri. Nah itu kan ada apa lagunya fiil tasrif lugawi, ciri-ciri fiil itu kan ya yutatu aunanu, kemudian ada tasrif fiil mudorek kan ada itu. Nah itu kan hubungannya dengan domir. Kalau nahnu itu na, kalau ana tadi a, af'ulu naf'ulu lah gitu. Itu kan ada itu. Oh di situ. Iya. Ambilnya di situ ya. Iya, makanya tasrif fi'il mudorek ya. Jadi ciri-ciri mudorek itu kan ada ya yutatu aunanu, tetapi itu saja belum cukup. Tadi kan saya sampaikan ada ya ada tabaroka, ada apa akroma, ada nazala. Nah itu ada ya yutatu anu tapi bukan huruf kan mudoroah. Untuk tahu ini fi'il atau bukan kita hafalkan tasrifnya itu. Kalau tidak ada di tasrif itu ya berarti bukan mudorek kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi? Iya. Pak Widodo, Pak Amin mau nambahi? Enggak, saya kira cukup. Sudah jelas. Sing jelas ya Pak Amin liane urung jelas. Saya kira nek ulang-ulang itu benar kan rekamannya saya kira ya lama-lama ada yang nyangkal. Iya. Sekali mendengarkan memang tidak mudah. Iya. Ya, kan sudah saya rekam bisa diulang-ulang, mudah-mudahan nanti lama-lama hafal. Nah, nanti kalau sudah agak hafal lah kita kembali lagi ke i'rab Al-Quran yang itu buku itu bagus sekali itu. Ya, monggo kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa